Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Ada sukacita? Coba senyum dulu yang paling manis. Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu. Saya nyanyikan sebuah pujian, biar ini menjadi berkat bagi kita. Zaman sekarang, berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang, berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Yesus, berlindunglah dalam sabda Allah, berlindunglah dalam sabda Allah. Amin, amin, amin. Berapa banyak Bapak Ibu yang percaya bahwa tempat perlindungan yang paling aman nggak ada di mana-mana kecuali di dalam firman Tuhan? Katakan amin. Amin ya Bapak Ibu ya. Boleh raise hand-nya bahwa kita percaya bahwa firman Tuhan itu tempat perlindungan yang paling aman buat kita. Haleluya. Bumi akan gonjang-ganjing Bapak Ibu ya. Kemarin hari Minggu, satu dua minggu lalu saya sempat menyampaikan firman tentang bagaimana kita luput dari kesusahan ekonomi, goncangan ekonomi. Itu baru saya berbicara tentang satu meterai yang dibukakan dan ada kuda yang keluar dari situ yang membawa timbangan dan berkata bahwa akan ada kesusahan besar, tapi luputkan minyak dan anggur. Dan saya berbicara tentang apa minyak dan anggur. Saudara dan saya harus pastikan bahwa kita minyak dan anggur karena kita tidak akan masuk di dalam kerusakan itu. Kita alami itu karena kita ada di bumi, tetapi kita akan diluputkan dan dilindungi oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Sebab itu baru satu loh. Belum nanti ada meterai-meterai yang lain di mana sakit penyakit, di mana kematian, di mana akan ada begitu banyak malapetaka. Belum lagi cawan murka Allah yang akan ditumpahkan. Alkitab berkata bahwa hari-hari di depan kita ini adalah kesusahan yang belum pernah terjadi dan yang tidak akan pernah terjadi lagi. Artinya susah banget gitu ya. Di zaman-zaman masa lampau, di mana ketika Kaisar Nero mengintimidasi orang percaya, orang Kristen aja itu udah manusianya tuh susah banget ya. Kegoncangan-kegoncangan, sakit penyakit, kemarin COVID aja itu sangat menakutkan bagi seluruh dunia. Apalagi apa yang akan terjadi di depan kita menurut kitab Wahyu. Saudara perlu belajar, baca Wahyu, Bapak Ibu. Kita perlu tahu future dunia ini akan terjadi apa. Sehingga kita tidak jadi orang Kristen yang jalan aja, tapi kita jadi orang Kristen yang mempersiapkan diri. Karena kita nggak bisa lari dari kegoncangan, tapi kita akan bisa terlindungi dari semua itu bersama dengan Tuhan. Sebab itu kita perlu tahu password-nya apa untuk saya mengalami pertolongan Tuhan. Nah, saudara, tema pagi ini adalah bagaimana saya yakin bahwa saya mendapatkan banyak berita dari saudara juga dan saya juga, dan begitu banyak teman-teman yang sedang mengalami kecemasan. Apa itu kecemasan? Kecemasan itu adalah satu perasaan di mana kita merasa takut, kita merasa khawatir. Khawatir itu, cemas itu hal yang
yang dari awal dunia sampai sekarang itu manusiawi aja, ya. Bahkan tokoh-tokoh pahlawan iman, ya, kalau kita baca, mereka juga pernah mengalami situasi-situasi ini. Ya, kita mengalami rasa itu biasa karena kita manusia, ya. Kita punya pikiran, kita punya perasaan. Tetapi yang paling berbahaya adalah kita membawa perasaan itu masuk di dalam kita. Ya, Pastor Luther sering menyampaikan bahwa kalau kita ada dalam masalah itu biasa. Tapi yang tidak biasa dan tidak boleh adalah masalah di dalam kita. Sehingga masalah akan menguasai kehidupan kita. Saudara, kita kalau baca di dalam Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab bahkan bapak seorang beriman seperti Abraham pun pernah mengalami kecemasan. Dan ternyata kecemasan ini akan membuat kita sehingga kita akan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita lihat ya Bapak Ibu, contoh di dalam Alkitab itu Abraham. Abraham pernah mengalami suatu kecemasan, ya, di mana ketika dia masuk di kerajaan di Raja Abimelek, kerajaannya, dan saudara di sana dia istrinya Abraham ini adalah Sarah, ini cantik banget ya, sehingga Abraham ini takut jangan sampai Abimelek ini kepengen mengambil Sarah menjadi istrinya karena cantiknya, lalu Abraham dibunuh. Ya, itu ada di dalam Kejadian 20 ayat 11 sampai 12, 17, 18. Nanti Bapak Ibu baca, saya baca ayat ini saja ya. Lalu Abraham berkata, aku berpikir takut akan Allah tidak ada di tempat ini. Tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Lagi pula ia benar-benar saudaraku, anak ayahku, hanya bukan anak ibuku, tetapi kemudian ia menjadi istriku. Saudara, di sini Abraham ini memberikan Sarah istrinya kepada raja, dan akhirnya Tuhan memberikan teguran kepada Abimelek karena Tuhan tahu hati Abimelek itu tulus, karena Abimelek nggak tahu kan kalau Sarah ini istrinya Abraham, karena Abraham berbohong. Jadi kecemasan membuat dia berbohong bahwa ini bukan istriku, sehingga raja mau mengambil Sarah menjadi istrinya. Untung Tuhan berbicara kepada Abimelek dalam mimpi bahwa jangan apa-apain loh, itu istri daripada hambaku Abraham. Ya, jadi dalam kecemasan Tuhan bisa bela ya, saudara, ternyata. Lalu Alkitab mencatat di sini bahwa Abraham berdoa kepada Allah, lalu Allah menyembuhkan Abimelek. Jadi dia udah kena tulah ya, dan akhirnya Tuhan pulihkan keadaan daripada Abimelek. Ya, itu luar biasa ya, bagaimana Tuhan bisa campur tangan di dalam kecemasan, di dalam kekhawatiran kita. Ya, lalu siapa lagi? Daud, Bapak Ibu, Daud. Siapa Daud? Siapa yang tidak kenal Daud? Bahkan dia disebut raja ya, yang sangat sampai hari ini tuh legendaris banget di Israel ya. Dan dia juga pernah mengalami yang namanya kecemasan sampai dia itu pura-pura gila. Itu ada di 1 Samuel 21 ayat 12 sampai 15 ya. Dia menjadi takut ketika dia masuk kepada Akis, raja kota Gad itu, ketika dia lari ya pada saat itu, saudara, dalam pengejaran Saul. Lalu ketika Akis berkata, loh itu kan Daud yang lagi dikejar-kejar Saul. Daud cemas, saudara. Ya, lalu apa yang Daud katakan? Ayat 12 berkata, Daud memperhatikan perkataan itu, lalu ia menjadi takut sekali kepada Akis, raja kota Gad itu. Sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mereka. Jadi berlaku gila, saudara ya. Kecemasan membuat kita jadi ngawur ya. Kalau kita tidak segera mengatasi, bayangkan aja Daud terus akan seperti orang gila ya. Lalu sampai raja bilang, tidakkah kamu lihat bahwa orang itu gila? Mengapa kamu bawa dia kepadaku? Kekurangan orang gilakah aku, maka kamu bawa orang ini supaya ia menunjukkan gilanya dekat aku? Saudara, raja akhirnya berpikir Daud tuh gila. Luar biasa ya, saudara. Alkitab mencatat ini untuk menjadi peringatan bahwa mereka yang pernah disebut dengan orang-orang yang disebut pahlawan iman pun bisa cemas ya. Supaya saudara yang sedang cemas hari ini nggak perlu khawatir ya. Selama ada kesempatan akan ada Tuhan pulihkan keadaan kita. Lalu siapa lagi? Ternyata Tuhan Yesus loh. Tuhan Yesus waktu dia menjadi manusia, dia juga 100% manusia, pernah merasakan yang namanya kecemasan ya. Kita lihat di dalam Matius 26 ketika Tuhan akan disalibkan, lalu dia berdoa di Taman Getsemani. Di dalam ayat 36, Matius 26 36 berkata, maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani.
Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah. Jadi Yesus pun pernah merasa cemas, takut, sedih, lonely, sendirian, sampai dia mengajak murid-muridnya untuk menemani dia. Lalu dikatakan di sana, lalu katanya kepada mereka, ia merasa sedih, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Ya, dia merasa sedih dan takut, cemas, saudara. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Wow, Yesus pernah merasa kecemasan sampai mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Saudara, ini sebuah warning, sebuah peringatan bagi kita bahwa orang-orang sehebat Daud, sehebat Abraham, sehebat Tuhan Yesus pun pernah mengalami situasi-situasi kecemasan. Tapi satu hal yang kita belajar dari Tuhan Yesus di sini, dari tokoh-tokoh itu, adalah jangan pernah keluar daripada kehendak Tuhan ketika kita ada di dalam kecemasan. Amin. Amin Bapak Ibu. Karena di luar Tuhan kita nggak bisa bikin apa-apa. Kalau kita cemas, kita takut, kita khawatir, lalu kita malah menjauh dari Tuhan, fatal bagi kita sendiri, saudara. Karena kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Tulis di kolom komentar, katakan buat diri sendiri, saya nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Aku tidak bisa jauh dari Tuhan. Ya, saya tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Saya juga mau mengatakan itu, saya tidak bisa hidup tanpa Tuhan. 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-7 berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Wow. Jadi saudara, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, artinya bahwa masalah kegoncangan dunia ini menunjukkan bahwa dunia ini akan segera berakhir. Ya, berita-berita yang kita dengar hari-hari ini ya, kalau saudara buka YouTube, banyak khotbah-khotbah, bahkan banyak ramalan-ramalan dunia yang mengatakan bahwa tahun 2022 ini kita sudah mengalami mulai ada gerimis-gerimis kesusahan. Beberapa bangsa sudah mengalami masuk di dalam krisis-krisis ekonomi, sudah ada kelaparan di mana-mana, ya bahkan kelaparan akut yang terjadi di mana-mana. Dan dikatakan 2023, Presiden kita sendiri mengatakan bahwa Indonesia, bukan Indonesia, bumi akan gelap. Artinya akan ada kesusahan yang sangat terjadi di mana-mana. Bagaimana cara kita? Jadi artinya kecemasan itu kita akan mengalami berbagai banyak masalah. Dan alasan orang cemas itu macam-macam, saudara. Ya, Alkitab mencatat orang cemas seperti tadi ya, Daud dia cemas karena dia takut dibunuh oleh Saul. Abraham cemas, dia takut dibunuh oleh Raja Abimelek. Tuhan Yesus cemas karena dia takut dibunuh oleh ciptaannya sendiri. Itu ada masa-masa seperti itu, saudara. Akan ada kesusahan besar. Pastinya endingnya daripada kita takut cemas dengan kesusahan besar, ini adalah takut lapar. Benar nggak? Kita nggak tahu mau belanja di mana. Ya, akan ada kesusahan di depan mata. Dan dunia memberikan begitu banyak solusi untuk mengatasi kecemasan ini. Tapi apakah itu mampu untuk mengatasi ini? Misalnya dikatakan perlu bercocok tanam. Ada orang-orang yang sudah mulai membuka lahan untuk bercocok tanam. Akan dikatakan bahwa kita perlu berpikir positif dalam mengatasi situasi ini. Ya, all is well. Artinya berpikir bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dunia saja mengatakan bahwa kita perlu berpikir positif bahwa all is well. Akan ada goncangan, ya. Akan ada masalah, ya. Tapi kita tidak perlu takut. Karena kita bersama dengan Tuhan. Kalau dunia saja yang tidak ada pegangan bisa berkata all is well, apalagi anak-anak Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Nah, pagi ini saya mau mengajak kita untuk melihat satu situasi. Bagaimana solusi mengubah kecemasan. Bukan saja keluar dari kecemasan, tapi bagaimana bahkan membuat kecemasan itu menjadikan kita menerima berkat Tuhan. Wow. Kita akan belajar dari satu tokoh Bapak Ibu. Ini baru banget, saya baru dapat tadi malam. Saya sudah dapat khotbah ini dan sebenarnya saya sudah susun khotbah seperti yang saya sudah dapati. Tapi tadi malam
saya waktu sedang mempersiapkan, Tuhan justru bukakan rahasia ini kepada saya. Dan ini yang saya mau bagi kepada saudara. Bagaimana mengubah kecemasan untuk menjadi berkat. Kita lihat kisahnya. Ada di dalam 1 Samuel 1, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Saya baca kepada Bapak Ibu ya. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Sofim dari pegunungan Efraim namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf, seorang Efraim, orang Israel ya. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain Penina. Penina mempunyai anak, tapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni, dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya pada Penina istrinya kepada semua anak laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Lihat ya, garis bawah itu. Tuhan telah menutup kandungan Hana. Alias Hana ini mandul, ya, mandul saudara ya. Tetapi madunya Penina, ya, istri yang satu lagi, selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar. Ya, gusar ini cemas karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Ya, lalu Elkana suaminya berkata, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Karena Elkana berkata bahwa Elkana sayang kepada Hana, walaupun dia nggak punya anak. Tapi Hana sangat sedih, saudara. Hana sangat, ya saudara bayangkanlah coba situasi ini, di mana mereka sering pergi bersama, dan Hana ini nggak punya anak, Penina punya anak, dan bahkan bukan cuma itu, bukannya temannya ini menghibur dia, udah nggak apa-apa, anakmu misalnya. Tapi yang terjadi malah sebaliknya, dia mengintimidasi, menghina, mengata-ngatai Hana. Itu sangat menyedihkan hati. Mungkin dia bilang, dasar perempuan mandul, nggak punya anak loh. Ya, seperti itu sepertinya mungkin saudara ya. Nah, tapi saudara lihat, saya mau lompat sebelum saya mau cerita rahasia Hana kepada saudara. Saya mau lompat kepada saudara. Seorang perempuan mandul, bahkan dikatakan tadi Tuhan menutup kandungannya. Kalau Tuhan menutup, siapa dapat membuka? Benar nggak? Mau pakai resep apapun, mau pakai cara-cara apapun, mau pakai terapi apapun, kalau Tuhan sudah bilang tertutup, tertutup. Itu kata firman. Kalau Tuhan menutup, nggak ada yang membuka. Kalau Tuhan membuka, nggak ada yang bisa menutup. Benar nggak, saudara? Dan ini dikatakan Tuhan menutup kandungan Hana. Tapi mari saya mau lompat di dalam firman Tuhan ini, di dalam 1 Samuel 1, ayat 19 sampai 20. Kecemasan daripada Hana diubah menjadi berkat. Nah, kita lihat. Dikatakan di sana 1 Samuel 1, 19-20. Keesokan harinya bangunlah mereka pagi-pagi lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Hal pertama, berkat pertama, kecemasan diubah menjadi berkat yang pertama adalah Tuhan mengabulkan doa Hana. Wow, sebuah kemustahilan terjadi. Mandul bisa punya anak, kandungan tertutup bisa terbuka. Artinya nggak ada yang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya juga kepada Dia. Contohnya adalah Hana. Itu berkat pertama. Kecemasan berubah menjadi berkat yang pertama adalah doa dijawab. Kemustahilan terjadi. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Lalu saudara, yang kedua, berkat yang dialami oleh si Hana ini. Ya, 1 Samuel 3 ayat 1, 4, 19 sampai 20. Dikatakan di sana, Samuel yang muda itu, ini adalah Hana, anaknya Hana yang udah lahir. Samuel udah lahir, ya. Kemudian Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Lalu Tuhan memanggil Samuel, dan ia menjawab, "Ya Bapa."
Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Ini kalau nggak salah ini ayat 19-20. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Beersheba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Enggak main-main. Anak yang dilahirkan si mandul, Tuhan memberikan anak kepada Hana. Dan anak ini bukan anak sembarangan. Anak ini adalah nazir Tuhan. Anak ini adalah hamba Tuhan. Seorang yang pada masa itu tidak ada lagi orang bisa mendengar suara Tuhan. Bahkan Eli, Hofni, dan Pinehas yang akhirnya juga dihukum dan diambil pangkatnya sebagai nabi oleh Samuel, ini justru tergantikan oleh anak yang dilahirkan oleh si mandul. Wow, berkat double, saudara. Bukan cuma anak biasa yang lahir, tapi anak hamba Tuhan yang dipakai. Dan kalau kita belajar kemarin, saudara yang ikut Summit Bali, Samuel ini punya pengurapan 3 dimensi. Wow. Hana yang mandul melahirkan anak, dan anak bukan anak main-main, anak pengurapan 3 dimensi. Luar biasa. Ya, saudara. Tidak berhenti sampai di situ. Kecemasan Hana diubah dengan berkat yang lain. 1 Samuel 2 ayat 20 sampai ayatnya yang 21 berkata, lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya, katanya, Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu, dan perempuan ini pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan. Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya. Apa berkat yang dialami oleh Hana berikutnya? Dia menerima berkat dari hamba Tuhan, Elkana, Eli, saudara. Eli memberkati Hana. Bahkan saya membayangkan Hana mungkin tidak minta anak lagi loh. Tapi Tuhan menggerakkan hati Eli untuk memberkati Hana, berkata bahwa Tuhan, karena Hana memberikan Samuel untuk jadi hamba Tuhan, dia serahkan Samuel. Lalu Eli bilang begini, Tuhan akan ganti anakmu ini. Dan saudara dengar ya, nggak main-main dikatakan di sana. Dan Tuhan mengindahkan Hana. Hal yang akan kita alami, berkat yang akan dialami Hana di sini, dan kita akan alami juga, adalah apa? Diindahkan Tuhan. Diberkati Tuhan. Wow, kalau Tuhan mengindahkan kita, wah, siapa lawan kita? Ya nggak Bapak Ibu? Dan Tuhan mengindahkan Hana. Wah, ini bukan presiden loh. Ini bukan orang hebat. Tapi ini Tuhan, Raja, pemilik hidup. Mengindahkan. Mengindahkan itu apa? Menghormati. Memberikan apresiasi kepada Hana. Wow, saudara mau Tuhan memberikan apresiasi kepada saudara? Saudara mau Tuhan mendukung saudara? Saudara mau Tuhan memberikan penghormatan? Tuhan menghormati saudara? Kalau Tuhan menghormati saudara, luar biasa banget. Apa yang terjadi dengan Hana? Sehingga karena Tuhan mengindahkan Hana, dia mengandung dan melahirkan apa? 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Jadi Hana yang mandul bukan cuma punya Samuel yang adalah hamba Tuhan, tapi juga mendapat 5 anak pengganti Samuel. Wow, luar biasa. Ini namanya berkat berlimpah-limpah ya. Kecemasan diubah menjadi berkat. Dari mandul bisa punya anak yang diberkati dan dipakai dengan luar biasa. Hamba Tuhan yang punya pengurapan 3 dimensi. Bahkan dia mendapat 5 lagi anak-anak. Wah, luar biasa banget. Saudara coba renungkan. Bayangkan dulu si mandul yang diolok-olok Penina. Si mandul yang cemas, si mandul yang gelisah, yang takut setiap kali mau beribadah. Tapi tiba-tiba dia menjadi mama yang punya 6 anak dan satunya hamba Tuhan yang powerful. Bayangkan, coba saudara masuk di dalam pemikiran ini. Bagaimana rasanya, bahagianya, happy-nya seorang yang pernah cemas, yang pernah galau, yang pernah takut. Tapi Tuhan bisa rubah itu. Mari kita belajar pagi ini. Apa rahasia Hana? Apakah gambar saya tidak muncul, Bapak Ibu? Oke. Apa rahasia Hana? Kita belajar pagi hari ini, ya.
Apa rahasia Hana sampai dia menerima berkat yang double porsi tadi? Dan doa dijawab, itu yang luar biasa. Yang pertama, saudara, kita lihat apa rahasia Hana. Kita lihat 1 Samuel 1 ayat 9-11. Pada suatu kali, setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi sedekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu, tapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepada kepalanya. Itu Nasir ya saudara. Lalu ayat 12, ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Ayat 15, 1 Samuel 1, 15-17. Tapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang keras, minuman yang memabukkan, tidak aku minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Jadi kata itu, janganlah anggap hambamu ini perempuan dursila, sebab karena besar cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Apa yang kita dapat di sini rahasia Hana yang pertama? Dia suka berdoa. Dia suka curhat kepada Tuhan. Apa yang kita lakukan ketika kita ada dalam kecemasan? Siapa yang kita cari nomor satu? Kita belajar dari kisah ini. Kalau saya baca, nanti kalau Bapak Ibu baca 1 Samuel 1, 2, 3 ini, Hana tidak pernah cerita kepada siapa-siapa kecemasannya. Dia cerita kepada Tuhan. Waktu saudara sedih, waktu saudara cemas, siapa tempat saudara curhat? Mari, jadikan Tuhan Yesus tempat curhatmu yang pertama. Waktu saudara galau, waktu saudara sedih, cari Tuhan nomor satu. Alkitab berkata, Tuhan bersemayam di tempat yang tinggi, tapi dia juga berdiam di hati yang hancur. Amin. Sebab itu ketika kita hancur hati, kalau berdoa dengan Tuhan, jangan basa-basi, jangan jaim, saudara. Kalau mau nangis, nangis aja, ya. Air mata kita ditampung di dalam kirbatnya Tuhan. Apa kerinduan-kerinduan kita? Tuhan itu hanya sejauh doa. Amin. Dia hanya sejauh doa. Amin. Amin. Bapak Ibu, mari tulis di sini. Saya mau curhat ke Tuhan. Apapun masalah kecemasan saya, curhat ke Tuhan. Hari-hari ke depan, kita tidak bisa saling menolong satu dengan yang lain. Masing-masing akan punya masalah sendiri-sendiri. Sebab itu, jangan bergantung kepada manusia. Manusia itu bisa tolong, tapi belum tentu mau. Manusia juga mau, tapi belum tentu bisa. Dia punya keterbatasan. Tapi kalau saudara curhat ke Tuhan, Tuhan itu senang kalau saudara datang. Bahkan dia yang suruh kok. Dia suruh ada 3M. Mengetok, meminta, mencari. Amin. Tuhan yang suruh kok. Minta, minta. Ayo minta, minta. Bahkan Alkitab bilang, kamu belum menerima apa-apa karena kamu tidak minta. Atau kamu minta, tapi kamu salah minta. Karena kamu pakai untuk kepentingan dirimu sendiri. Tapi saudara lihat, Hana luar biasa, ya. Dia meminta kepada Tuhan. Dia yakin, dia curhat, jadikan Tuhan. Kalau kita curhat kepada seseorang, saya yakin dia bestinya kita. Benar nggak? Kita nggak mungkin dong curhat kepada orang yang kita nggak kenal, mulut bocor. Nggak mungkin lah. Kita pasti curhat kepada orang yang kita tahu mulutnya bisa dipercaya, bisa pegang rahasia kita. Benar. Dan kalau saudara curhat ke Tuhan, berarti saudara jadikan Tuhan bestimu. Amin. Tulis di kolom komentar, katakan buat diri sendiri, saya mau jadikan Yesus bestiku. Amin, Bapak Ibu. Ketika kita punya besti Tuhan Yesus, apapun yang saudara sedang cemaskan, Tuhan pasti tolong saudara. Saya pengen tunjukkan gambar-gambar. Adik Cherry atau Kakak Lydia, kalau ada gambar-gambar itu boleh ditunjukkan. Ini adalah sebuah perjalanan, saudara. Yang mungkin saudara pernah dengar bahwa gereja kita pernah mengalami kerusakan. Dan
Seperti apa? Nah, saudara lihat. Ini udah dibangun ya. Tapi kemudian itu saudara lihat, itu yang di atas apa namanya itu, scaffolding itu nggak kuat untuk menahan itu karena kita nggak mampu bayar. Ya, karena uang dibawa kabur dan akhirnya scaffolding, boleh tunjukkan lagi gambar-gambar yang lain. Dan scaffolding itu akhirnya diambil, kan orang yang punya udah nggak bisa. Nah, coba lanjut, ditunjukkan gambar yang lain. Saudara lihat, itu akhirnya ini tadinya berdiri dan kemudian roboh. Nah, saudara lihat, itu loh, saudara. Itu nggak main-main berapa banyak uang yang hilang, tuh, saudara lihat. Ini kerusakan yang pernah terjadi. Nggak main-main, 5 tahun kita mengalami situasi-situasi yang mengerikan. Jadi puing-puing, jadi tempat. Nah, saudara lihat tuh, runtuh, saudara. Terus ini masa-masa kecemasan dan menakutkan, ya. Yang meletakkan batu pertama gedung ini wali kota. Saudara lihat itu sudah tidak ada harapan untuk bisa berdiri lagi, saudara ya. Hopeless, ya. Ini gedung kita, saudara, ya, kerusakannya separah itu. Dan ini melewati kecemasan. Gedung itu udah jadi. Ini gedung yang udah jadi, saudara. Dari puing-puing, dari kecemasan, dari ketakutan, ya. Bahkan bukan cuma masalah gedung. Jemaat pun berpikir nih, bahkan mereka bilang ada penglihatan bahwa tanahnya harus dijual, bahwa gedungnya nggak harus dibangun, bahwa salah dan sebagainya. Dan itu semua mengintimidasi kita. Tapi ini kalimat yang Tuhan kasih kepada kami. Kamu diam saja, aku yang berperang untuk kamu. Jadikan ini statement, saudara. Waktu saudara ada dalam kecemasan, ketakutan, kegalauan, katakan ini, Tuhan yang berperang untuk saya. Coba saudara katakan dengan kencang sampai di tengah telingamu, katakan, Tuhan yang berperang untuk saya, dan saya akan diam saja. Alkitab berkata di dalam tinggal diam dan tetap tenang. Disitulah terletak kekuatan kita. Haleluya. Kita diam, kita tenang, artinya kita mau percaya kepada Tuhan. Dia akan menolong kita. Kalau kita sudah berdoa, maka kita sedang menarik tangan Tuhan yang akan turun berperang kepada kita. Ini saya pernah buat di dalam sebuah solusi kehidupan, saudara ya, dan saya tulis itu cerita Tuhan di balik gambar. Bagaimana sebuah kecemasan diubah menjadi berkat. Kalau orang melihat bangunan hari ini, itu bangunan dibangun yang tunggunya 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Itu hanya dibangun dalam berapa? 1 tahun. Kapan? Masa pandemik, ketika gereja lockdown, ketika kita nggak bisa kemana-mana, ketika kita nggak bisa onsite, justru di masa itu gereja dibangun. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa bukan kuat dan gagahnya kita, bukan kereta dan kuda yang berperang untuk kita, tapi Tuhan yang berperang untuk kita. Amin. Amin, saudara. Akan ada masa di mana Tuhan mau melatih setiap kita. Ini bagian kami ya, bagian kami. Saya dengan Pastor Luther dan seluruh jemaat di Christ Kingdom Family yang ada di Makassar. Ada bagian yang Tuhan juga akan bentuk bagi saudara. Peperangan kita berbeda, tempat kita berbeda, model peperangan juga berbeda. Tapi Tuhan yang menolong adalah Tuhan yang sama. Yes, amin. Haleluya. Tuhan yang pernah menolong Hana, Tuhan yang sama yang pernah menolong saya, Tuhan yang sama juga pasti menolong saudara. Haleluya. Sebab itu kita tidak perlu berkecil hati. Mari datang dan berseru kepada Tuhan. Bahkan di masa-masa itu orang bilang, ayo dilapor ke polisi supaya ditangkap itu penjahat yang pengambil, merampok kita. Tapi suami saya bilang, lepaskan pengampunan. Kalaupun kita temukan dia, tidak menyelesaikan masalah. Serahkan pembalasan kepada Tuhan. Tuhan yang akan berperang untuk kita. Dan kita melihat bagaimana Tuhan yang berperang untuk kita. Dan pagi ini saya mau mengajak saudara, ayo berdoa. Curhat ke Tuhan. Izinkan Tuhan yang menolong saudara. Lepaskan masalahmu kepada dia. Dan dia yang akan bertindak. Amin, saudara. Yang kedua, ketika kita sudah curhat ke Tuhan. Rahasia daripada Hana yang kedua. Kita lihat di dalam 1 Samuel 1 ayat 18. Sesudah itu, berkatalah perempuan itu,
biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Ya, saudara, apa yang saya belajar dari sini yang kedua ini? Belajar percaya dengan perkataan Tuhan, yang kadang-kadang itu melalui hamba Tuhan, ya, melalui nubuatan, melalui nasihat, ya. Kadang-kadang saya amati, ya saudara, saya amati sejak ada Zoom dan Pastor Luther, sebelumnya juga iya sih, sebelum ada online ini. Tapi yang saya amati begini, ada orang-orang yang mereka bisa mengalami nubuatan itu cepat banget, ya. Bahkan ada ibu yang kalau saudara pernah dengar kesaksian, di mana dia dibilang 21 hari dari sekarang, Tuhan akan memberikan kandungan yang baru kepada ibu. Dan dia tidak menunggu 21 hari. Besoknya dia pergi ke dokter dengan yakin, dia bilang, hari ini juga Tuhan sudah ganti kandungan saya yang baru. Dan Tuhan diskon dari 21 hari menurut apa yang dikatakan Tuhan melalui hambanya menjadi 1 hari. Luar biasa ketika kita mempercayai perkataan daripada Tuhan melalui hamba-hambanya, melalui firman-Nya. Berani untuk percaya, itu satu kata, ya. Yang dimiliki oleh Hana adalah berani untuk percaya. Dari mana kita tahu? Di sini dikatakan bahwa ketika dia berkata kepada Eli, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Dia bilang begitu kepada Eli, padahal ini bukan Tuhan, ya. Lalu keluarlah perempuan itu. Karena apa? Karena Eli sudah bilang, kiranya Tuhan menjawab doamu. Wow, saudara, waktu Eli bilang Tuhan menjawab doamu, Hana percaya, ya, Tuhan pasti menjawab doaku. Dan dia dikatakan di sini, lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Menurut saudara, kalau dia masih cemas, dia bisa makan atau mukanya bisa bergembira nggak? Enggak, benar, ya saudara. Pastinya dia masih sedih, dia masih baper, dia masih duduk menangis, dia masih duduk cemas gitu ya. Tapi Alkitab berkata dia keluar, dia makan, dia bilang masa kecemasan telah berlalu dan masa berkat sudah datang. Haleluya. Saya berdoa pagi hari ini, apapun yang dikatakan, mungkin melalui firman Tuhan, firman yang disampaikan pagi ini, bahkan apa yang disampaikan mungkin melalui Pastor Luther yang bernubuat kepada saudara, atau hamba-hamba Tuhan yang lain yang menyampaikan sebuah nasihat kepada saudara. Percaya itu, percaya. Keyakinan saudara yang menentukan bagaimana Tuhan akan beracara dan menjawab doa-doa saudara. Rahasia yang kedua, belajar perkataan Tuhan dan apa yang disampaikan melalui hamba-hambanya, nabi-nabinya. Percaya aja, ya, kalau Tuhan katakan, kamu pasti diberkati, kamu pasti ditolong, Tuhan pasti buka jalan. Mungkin bagaimana caranya? Gak usah dipikirin. Saya temukan orang-orang yang berputar, artinya dia tidak langsung mendapat jawaban Tuhan. Karena dia mikir, kamu akan punya anak. Contoh ya Bapak Ibu, contoh. Satu waktu Pastor Luther itu ketemu dengan satu kasus, di mana dia berkata kepada satu ibu begini, tahun depan ibu akan punya anak. Tahu nggak saudara, setelah itu dipanggil sama gembala dan dibilang begini, ibu ini dia nggak bisa punya anak karena dia punya kasus di antara 1 miliar perempuan, mungkin satu di antaranya itu adalah apa? Dia punya selaput darah itu tebal, sehingga dia sudah menikah sekian tahun itu masih tetap utuh. Tapi ibu ini percaya, dan tahun depan dia nggak sampai tahun depan ya, pas 3 bulan kemudian, ibu ini hamil. Dalam posisi masih virgin. Bisa saudara bayangkan? Kuasa Tuhan melampaui akal. Tidak bertentangan dengan akal, tapi melampaui akal. Bagaimana mungkin seseorang yang masih virgin, tapi bisa mengandung? Tapi itulah kuasa Tuhan. Sama dengan Hana. Mana mungkin Hana yang mandul bisa punya anak? Tapi karena dia percaya, dia bersuka cita, dia keluar, dia mau makan, dia bergembira, maka berkat yang tadi saya baca di awal, dia miliki. Yang ketiga, rahasia daripada Hana kita perlu belajar, saudara ya, adalah apa? Berani bernasar, tetapi harus berani menepatinya. Ini yang kadang-kadang kita miss di sini, saudara. Ketika kita sakit, Tuhan,
Kalau aku sembuh, aku mau melayani Engkau. Tuhan, kalau Engkau tolong aku mau sungguh-sungguh dengan Engkau. Tapi ketika Tuhan meluputkan, menyembuhkan kita, bye-bye Tuhan, kita lupa dengan nasar kita. Tapi kita belajar daripada seorang Hana, saudara. 1 Samuel 1 ayatnya yang ke-22. Alkitab berkata, ketika Samuel sudah lahir, ya, Hana tidak lupa dengan janjinya. Padahal kalau saudara bayangkan, dia kan mandul, nggak bisa punya anak. Tapi ketika dia dikasih anak satu-satunya nih, baru Samuel dikatakan di sini. Tapi Hana tidak ikut pergi waktu Eli dan waktu Elkana dan Penina dan anak-anak lainnya pergi untuk mempersembahkan korban di Rama. Dikatakan di sini Hana tidak ikut pergi sebab katanya kepada suaminya, nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia. Maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Setelah perempuan itu, ayat 24-28 1 Samuel dikatakan, setelah perempuan itu menyapi anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur, lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Apa maksudnya? Hana serius banget menghormati Tuhan, membayar nasar, tidak hanya membawa Samuel, tapi membawa persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Waktu itu masih kecil, betul kanak-kanak itu. Bayangkan nggak saudara, ini harta satu-satunya setelah bertahun-tahun dia merindukan punya anak. Anaknya baru selesai disapi, dinenenin ya, baru lepas susu saudara. Dia masih kangen kan pasti punya anak kecil, baru dikasih di umur yang sudah tua, yang dalam keadaan mandul. Tapi saudara lihat hatinya. Apa maksudnya di sini rahasia Hana? Jangan pernah pelit sama Tuhan. Kalau Tuhan minta, kalau mau kasih yang terbaik. Jangan abal-abal ngasihnya. Kasihnya yang benar, yang terbaik. Tuhan itu tidak pernah berhutang. Dia juga tidak buta. Amin Bapak Ibu. Ketika kita belajar untuk loyal, memberi yang terbaik untuk Tuhan, maka Tuhan akan menggantikannya berlipat kali ganda. Contoh, 1 Samuel dikasih ke Tuhan, maka 5 anak pengganti diberikan kepada Hana. Wow, mari kita belajar menjadi orang yang loyal untuk Tuhan, menghormati Tuhan. Dikatakan di sana, waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Setelah mereka menyembeli lembu, mereka mengantar anak-anak itu kepada Eli. Lalu kata perempuan itu, mohon bicara tuanku, demi tuanku hidup. Mungkin Eli lupa, karena kan banyak jemaat ya. Seperti Pastor Luther, kadang ngedoain orang, ditanya lagi lupa, siapa ya? Eli mungkin lupa, saudara ya. Tapi Hana bilang begini, mohon bicara, Tuan, akulah perempuan. Nah, saudara kalau nanti ketemu Pastor Luther lupa, saudara bilang, Pastor Luther, saya itu yang dulu pastor doain loh, begini. Jelasin saudara ya, supaya tidak dilupain. Di sini dikatakan, lalu kata perempuan itu, mohon bicara tuanku, demi tuanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Yang mabok itu loh, mungkin saja dia bilang begitu, Tuhan pikir saya mabok. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa. Dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang ku minta daripadanya. Ayat 28. Maka aku pun menyerahkan kepada Tuhan seumur hidup. Terserahlah dia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Saya baca kisah ini, wow, keren banget. Sebuah permintaan yang didapat dengan susah payah, tapi kemudian dikasih dan dibilang begini, terserah Tuhan deh, mau diapain tuh anak. Ini nggak main-main, saudara. Ini hati yang, gimana ya? Hati yang cinta Tuhan banget, yang hormat Tuhan banget. Dan saya bilang, saya mau punya hati kayak begitu, Tuhan. Yang jangan apa yang saya mau. Tuhan, ini anak yang udah Engkau kasih loh. Aku mau begini loh Tuhan. Enggak. Tapi bilang, ini Tuhan, nih
Yang kau sudah kasih ke saya nih Tuhan. Mungkin bukan anak. Mungkin apa? Kesembuhan kah? Talenta kah? Apa yang Tuhan sedang kasih kepada saudara? Bukankah kita datang ke dunia itu telanjang, nggak bawa apa-apa? Dan kita juga akan kembali nggak bawa apa-apa. Apa yang ada di tangan saudara? Keluargamu, suami, istri, anak, harta, talenta. Jangan pelit sama Tuhan. Karena semua yang kita punya itu Tuhan punya juga. Tuhan cuma titip kepada kita. So, seringlah bilang begini, apa yang kau mau Tuhan? Terserah Tuhan. Nih aku kasih Tuhan. Mau dipakai seperti apa? Silakan. Let's God be God. Kita nggak usah terlalu banyak mengatur Tuhan. Biarkan Tuhan yang mengatur. Apa yang Tuhan mau kerjakan dengan saudara. Dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Contoh adalah Hana ini saudara. Dikatakan, terserahlah kepada Tuhan. Apa yang Tuhan mau lakukan dengan anak ini? Satu-satunya hartanya. Ini sama dengan siapa? Abraham mempersembahkan Ishak. Keren banget, keren banget. Saudara, jangan jadi orang yang suka berjanji. Kalau saya sudah sembuh, kalau saya sudah ditolong Tuhan, aku mau melayani Tuhan. Tapi kemudian ketika udah sembuh, kita udah diberkati, kita udah ditolong Tuhan, bye-bye Tuhan, kita lupa dengan Tuhan. Jangan saudara. Nanti apa yang bahkan ada di kita pun diambil daripada kita. Belajarlah jadi dengan orang yang untuk mau memberi yang terbaik kepada Tuhan. Saya dan suami nggak pernah memaksa anak-anak kami untuk melayani Tuhan. Kami mau mereka punya panggilan sendiri di hati mereka. Dan saya bersyukur, kami bahkan bilang, terserah kalian mau kerja di sekuler atau apa. Tapi saya bersyukur, mereka menjadikan melayani Tuhan itu prioritas utama. Dan mereka bilang, itu panggilan tertinggi buat mereka. Buat kami itu kebanggaan banget. Terserah nanti mau jadi seperti apa. Tapi saya tahu Tuhan akan pakai anak-anak saya. Sama dengan Bapak Ibu. Anak-anak Bapak Ibu. Apapun yang Tuhan percayakan hari ini kepada kita. Mari jadi orang yang berserah kepada Tuhan. Yang terbaik kita berikan kepada Tuhan. Dan jangan lupa kalau dalam susah berjanji. Tepati itu kepada Tuhan. Bayar nasar kepada Tuhan. Amin. Lalu yang keempat, apa yang dimiliki oleh Hana? Belajarlah jadi orang yang tahu bersyukur. Berterima kasih. Saudara bisa lihat itu di dalam 1 Samuel 2 ayat 1 sampai ayatnya yang seterusnya. Judul perikop ini apa? Perikopnya adalah puji-pujian Hana. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Amin. Mari belajar mengucap syukur. Ingat bahwa semua yang ada pada kita, contoh Hana. Kalau saudara baca nanti di dalam 1 Samuel 2 ayat 1 dan seterusnya. Itu adalah puji-pujian Hana kepada Tuhan. Dan saudara, kalau saya paralelkan kisah ini dengan kisah 10 orang kusta. Saya pernah khotbah itu saudara ya. Di sana dikatakan bahwa dari 10 orang yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus, hanya 1 yang kembali berterima kasih.
Banyak orang Kristen, dan saya berdoa bukan yang ada di Zoom ini dan yang tidak ada di Facebook dan tidak ada di YouTube. Banyak orang Kristen yang suka lupa terima kasih sama Tuhan. Waktu sudah ditolong Tuhan, waktu kita lagi dalam masalah, kita cari Tuhan sungguh-sungguh. Doa pagi, doa siang, doa malam, bapak-bapak pun ikut doa wanita. Tapi ketika kita udah ditolong Tuhan, aduh aku sibuk, aduh tokoku ramai. Padahal yang kasih toko ramai saudara tuh Tuhan. Aduh aku punya banyak kegiatan, padahal yang kasih kesehatan untuk saudara bisa beraktivitas tuh Tuhan. Aduh aku punya kegiatan lain, padahal yang kasih talenta untuk saudara berkarya tuh Tuhan. Kenapa kita pelit sama Tuhan? Kenapa kita tidak tahu berterima kasih sama Tuhan? Saudara lihat ini, 1 Samuel 2, saya baca ayat ini aja buat saudara, anak 6 dikatakan. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ini kata siapa? Hana. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Wow, ini orang yang tahu diri gitu loh saudara. Orang yang tahu bahwa kalau saya kaya itu karena Tuhan. Kalau saya diangkat itu karena Tuhan. Kalau saya ditolong itu karena Tuhan. Bukan saya nggak apa-apa. Tuhan yang melakukannya. Dan ujung-ujungnya saudara, saya percaya Tuhan akan memberkati orang-orang yang seperti ini. Saya berdoa pagi hari ini, mari kita belajar dari Hana. Kita jadi orang-orang yang suka curhatnya kepada Tuhan, ya. Jangan cari orang lain. Nanti orang cerita saudara kalau sering minta tolong sama orang, ya. Tapi kalau saudara sering datang ke Tuhan, Tuhan senang banget. Tuhan gak pernah bosan, pagi, siang, malam, ayo datang ke Tuhan. Tuhan, Bapak, Daddy, I love you. Jangan juga cuma minta-minta, saudara. Ya, sering-seringlah puji dia. Sering-seringlah curhat, cerita yang lain. Bukan cuma mau minta-minta. Tapi Tuhan tuh keren banget. Tuhan tuh baik banget. I love you, Jesus. Tuhan tuh indah tiada taranya. Aku sayang banget sama Tuhan. Sering begitu, saudara ya. Jangan cuma minta-minta. Yang kedua, percaya perkataan Tuhan melalui hamba-hambanya. Yang ketiga, berani bayar nasar, tapi berani tepati. Dan yang terakhir, tahu berterima kasih. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Amin. Maka saya percaya Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hati saudara. Bahkan jauh melebihi apa yang dapat saudara kerjakan. Tuhan akan mengerjakannya. Mujizat kelimpahan dari kecemasan menjadi berkat. Hana yang mandul punya anak, anaknya Nasir Tuhan punya pengurapan ganda, dan bahkan dia masih punya lagi 5 anak pengganti anak yang diberikan kepada Tuhan. Saya mau berdoa kepada saudara yang pagi hari ini sedang ada dalam kecemasan. Mari saudara, saya pun pernah mengalami yang namanya depresi terselubung. Itu cemas. Nah, saudara dengar ya, orang cemas itu bisa ada 4 kemungkinan dalam hidupnya. Seumur hidupnya dia akan minum obat penenang. Yang kedua, dia akan masuk rumah sakit jiwa karena gangguan mental. Yang ketiga, dia meninggal dunia. Dan yang keempat, mujizat seperti Hana akan saudara alami. Saudara mau pilih yang mana? Saya pernah ditunjukkan itu sama dokter, makanya saya tahu. Saya tanya, saya masuk di sebuah ruangan dan dokter, saya nggak tahu ini apa. Saya pernah mengalami situasi itu. Saya nggak bisa tidur, saya stres, saya takut, saya depresi. Ya, saudara jadi pendeta tuh nggak gampang. Ya, ada banyak serangan, tapi itu bukan manusia, cuma Tuhan pakai. Tapi saya tahu itu dari setan. Makanya saya nggak pernah benci orang, karena saya tahu manusia dipakai Tuhan, tapi juga setan pakai. Jadi kita nggak boleh membenci darah dan daging siapapun dia. Amin, saudara, tetap mengasihi. Dan saudara, waktu saya sedang menunggu di ruang tunggu dokter itu, saya terkejut karena tulisan di dinding depresi terselubung. Lalu saya tanya, lah ini dokter apa? Ternyata ini psikiater. Dan saya tanya, ternyata saya dikasih tuh obat penenang. Saya tanya sama dokter, dok, depresi terselubung itu bisa sembuh nggak? Dokter bilang, ibu ini masuk di ranah depresi terselubung. Artinya udah depresi,
tapi masih terselubung. Ya namanya depresi ya depresi. Mau terselubung tetap aja depresi, saudara ya. Lalu saya kaget, saya hamba Tuhan, depresi terselubung anak Tuhan. Lalu saya tanya, saya bagaimana nih dok? Lalu dia kasih itu yang tadi. Ibu bisa sembuh kalau mujizat, ibu tergantung obat seumur hidup, ibu mati, atau ibu masuk rumah sakit jiwa. Dan saya bilang, no yang 3. Saya pilih mengalami mujizat. Dan hari ini saya mengalami mujizat. So, saudara juga bisa mengalami hal yang sama. Saya mau berdoa kepada saudara. Apa yang pernah saya alami? Saya mau saudara juga mengalami. Lepas dari kecemasan, kekhawatiran, kebimbangan, dan masuk di dalam ranah berkat, mujizat seperti yang dialami oleh Hana. Kalau itu Bapak Ibu, mari angkat tangan kepada Tuhan. Curhat ke Tuhan. Tuhan, aku dicemas loh. Anakku begini, suamiku begini, istriku begini, anakku begini. Mari saudara bilang ke Tuhan, Tuhan, aku berdoa kepada anak-anakmu dimanapun mereka berada, yang ada di Zoom, yang ada di Facebook, yang ada di YouTube. Apapun masalah yang membuat mereka cemas hari ini, mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan Engkau berkata, Engkau akan meluputkan mereka. Seperti Engkau meluputkan Hana, seperti Engkau meluputkan hambamu. Luputkan mereka. Dengar jeritan, teriak, minta tolong mereka kepadamu. Mereka yang sedang terlilit hutang piutang. Mereka yang sedang terlilit masalah sakit penyakit. Mereka sedang terlilit dengan masalah suami, masalah istri, masalah keluarga. Tuhan, aku berdoa, berseru kepadamu Tuhan, dalam nama Yesus. Tangan-Mu yang perkasa sanggup menolong mereka, mengangkat mereka dari semua kecemasan mereka. Dan aku lepaskan Yeremia 33:6. Tuhan telah menyembuhkan mereka. Tuhan telah memberikan kesehatan. Tuhan telah memberikan kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Dan aku katakan firman-Mu ini akan pergi dan akan berhasil. Dan aku katakan beberapa daripada saudara akan luput dari kecemasan. Beberapa dari saudara yang selama ini gak bisa tidur malam. Malam ini, katakan malam diciptakan untuk tidur. Dan tidur dalam dekapan Tuhan. Serahkan khawatirmu kepada Tuhan. Izinkan Dia yang akan menolong engkau. Dan malam ini engkau akan beristirahat dengan nyenyak. Malam ini engkau akan diluputkan dari semua kecemasan yang ada. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu selesai. Tapi Roh Kudus teruslah bersama dengan anak-anakmu, menemani mereka, menolong mereka, melepaskan mereka dari kecemasan mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan, segala kemuliaan, hormat, kuasa, aku kembalikan hanya bagi Engkau, dalam nama Yesus. Haleluya, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Iya, puji Tuhan. Saya percaya pagi ini Bapak Ibu diberkati Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tulis di kolom komentar. Kalau Bapak Ibu ingin melihat anak-anak kita dipakai oleh Tuhan, duduklah berdoa. Seorang Hana yang berdoa melahirkan seorang nabi. Dan Samuel itu punya urapan 3 dimensi, itu urapan imam, raja, dan nabi. Ya. Urapan imam, urapan raja, dan urapan nabi. Dan urapan ini turun kepada Daud. Daud tinggal di Rama 10 tahun dengan Samuel ketika lari dari Saul. Dan dari Daud turun ke Yesus Kristus. Kemudian itu turun kepada saudara. Lihat gaya hidup Tuhan. Orang yang punya urapan ini suka berdoa. Karena DNA rohani itu mengalir, saudara. Kalau lihat mama, papa kita adalah orang yang takut Tuhan, itu turun ke anak-anak. Kalau lihat mereka cinta Tuhan, suka berdoa juga turun ke anak-anak. Ya. DNA rohani itu turun. Bukan cuma kita kasih berkat kepada anak-anak kita, uang bisa habis. Tapi hal-hal rohani dalam doa, pujian, penyembahan, dalam takut akan Tuhan pun juga menjadi legacy, warisan yang akan kita lepaskan bagi generasi kita. Bapak Ibu belum punya kesempatan yang hilang, masih ada kesempatan. Mari kita berbenah, mari kita reposisi, supaya kita melepaskan berkat-berkat rohani kepada anak-anak, entah itu anak-anak kita yang lahir dari kandungan kita, atau anak-anak rohani yang Tuhan percayakan untuk kita pimpin, kita gembalakan, supaya kita berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Saya percaya pagi ini kita diberkati oleh Tuhan. Mari lakukan firman Tuhan. Kalau Hana alami mujizat, katakan saya juga alami mujizat. Kalau Hana berdoa, saya juga mau punya kehidupan yang doa dengan Tuhan. Apa yang Bapak Ibu lakukan setiap pagi ini anugerah luar biasa. Saya percaya Tuhan itu nggak buta. Tuhan itu melihat waktu-waktu yang Anda lakukan dengan kecintaan kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan.